Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya di channel Get Review. Di video saya kali ini, saya akan sedikit membagikan tips atau review cara merawat dan membersihkan kipas angin. Nah, mungkin untuk kalian semuanya di rumah sudah pada punya ya, atau ada lah ya kipas angin ya. Cuma kan dari kalian ya biasanya kan cuma dibersihkan, cuma dibersihkan, dilap-lap gitu kan. Nah, ini saya sedikit akan membagikan sedikit cara tips merawat kipas angin dan membersihkannya ya. Seperti apa caranya? Ikuti terus video saya dari awal hingga akhir. Dan untuk kalian yang menyaksikan video saya, alangkah baiknya ditekan tombol subscribe-nya, dibantu di like, komen, dan subscribe, dan juga di share ke sahabat-sahabat kalian semuanya atau kerabat-kerabat kalian, agar video dan channel saya ini menjadi channel yang besar, terus video saya menjadi video yang bermanfaat untuk kalian semuanya, dan saya sendiri juga semangat membuat konten-konten seputar review-review, tips, cara-cara, atau sebagainya ya. Ikuti terus video saya guys. Oke, yang pertama saya akan melepas, aduh ini sangat kotor sekali guys, melepas si penutup kipas ini sendiri atau jaring-jaringnya ya, jaring kipasnya kita lepas dulu ya. Tapi saya udah pakai obeng, kita lepas seperti ini. Nah, lingkaran pengaitnya nih ya. Jadi semua kipas mungkin hampir sama ya, tinggal bedanya dia ada yang pakai kayak gini, ada yang model kancingan langsung di sini ya. Nah, yang pertama kita lepas ininya ya. Tuh, kita cek nih ya. Bisa kelihatan kan kotorannya ini banyak banget ya. Debunya ini pada nempel semua. Nah, ini kalau dipakai terus setiap hari dengan kondisi kotoran seperti ini ya. Ini yang pertama, si angin yang dikeluarkan dari kipas ini sendiri nggak maksimal yang pertama ya. Terus yang kedua, kotoran ini kalau terbang nyampe ke hirup ke kita, itu kan menjadi efeknya kita batuk lah, terus pilek lah, karena menghirup si kotoran ini, debu-debunya ya. Jadi kalau kalian punya kipas angin di rumah ya, jadi itu tipsnya caranya ya. Jadi nggak usah nunggu banyak debu menempel kayak gini, nggak usah ya kalau bisa. Ini saya karena telat bersihnya ya teman-teman. Kira-kiranya udah ada kotoran yang menempel-menempel di jaring-jaring ini, itu langsung saja dibersihkan. Oke guys, ini udah kebuka ya. Tadi mana obeng saya lah, saya lupa makanya tadi. Oh ya, ini nih. Ambil udut guys. Tadi saya ngambil udut dulu ya. Jadi sesuatu itu kalau dikerjakan dengan santai, pasti hasilnya akan maksimal ya, nggak usah buru-buru. Nah, kita udah lepas jaringnya ya. Terus kemudian ini ada, nah ini ada ini nih, pengunci dari baling-baling kipas ini sendiri ya. Nah, ini udah ada keterangannya. Tuh, untuk membukanya udah ada keterangannya ya. Tuh, kita tinggal buka aja ya. Pegang baling-balingnya kita buka. Nah, ini. Tuh. Penguncinya ini dari plastik ya guys. Nah, ini dari plastik tuh. Di dalamnya ada ulirnya atau dratnya ya. Nah, fungsi dari ini, ulir ini untuk menyetel ke sini. Jadi di saat kita kencengin itu pasti paten kenceng. Cuma biasanya nih dol atau lecek ya, karena ini terbuat dari plastik. Kalau dari besi itu saya jamin jarang dol. Cuma kalau ini dol, ini bisa diganti pakai mur biasa ya teman-teman. Jadi kita tinggal ke toko lah, toko bangunan atau ke bengkel-bengkel minta mur yang pas di sini, kita kasih ring, terus kita kasih mur. Kalau misalkan ininya dol
jerat yang ada di dalam ininya dol. Kita lepas baling-balingnya ya teman-teman. Baling-baling kipas nih. Ini yang punya saya ini baling-balingnya dari plastik ya teman-teman, atau atom ya. Ada kadang kipas angin ada yang baling-balingnya ini dari besi seng ya, yang tipis ada, yang dari plastik atom juga ada ya. Tuh, tergantung dari merek dan tipe kipas anginnya ya. Setelah baling-balingnya kita lepas, udah kebuka, tinggal kita buka lagi bagian sini ya teman-teman. Ini ada lagi penguncinya lagi nih di sini untuk mengunci bagian kipas angin ini, jaring yang satunya lagi. Kelihatan kan teman-teman, tuh kotorannya ya. Jadi ini kotorannya yang satu, yang di jaringnya satu juga nempel, yang di jaring ininya juga nempel juga ya. Alangkah baiknya untuk teman-teman ya, ada itu kelambu atau pelindung lah, pelindung kipas yang dari bahan itu, kalau di Jawa itu bilangnya kelambu ya, karena bahannya itu kayak jaring kecil-kecil. Jadi dia fungsinya satu, supaya si kotoran ini nggak ikut terbang. Jadi kalau dipasang penutup sininya itu, si kotoran ini nggak ikut terbang. Jadi yang kotor cuma si jaring-jaring itunya atau kelambunya ya. Ada itu yang jual di toko-toko ada teman-teman. Cuma berhubung punya saya ini belum saya belikan kelambunya ya. Nah, untuk kipas angin sendiri, ini lihat teman-teman. Nih, dalamnya ya. Tuh, seperti ini ya teman-teman. Ini ada dinamonya. Nah, yang muter ini nih, ini di dalam sini ada maaf batuk teman-teman. Ada bearingnya ya. Nah, ntar si bearing ini mau saya kasih pelumas. Gunanya apa pelumas itu ya? Supaya bearing yang ada di kipas angin ini enggak karatan ya. Kita kasih pelumas. Juga fungsinya biar enggak ada bunyi. Kadang-kadang kipas kalau udah lama itu ada bunyi cicit atau bunyi apalah. Nah, kita kasih pelumas ntar ya. Di dalam sini kita kasih pelumas. Mau itu oli bekas, minyak sawit juga bisa, minyak goreng bisa. Nah, dalam sini juga kotor tuh. Bisa kelihatan kan teman-teman? Kotor juga kan? Ya, kotor. Bagian mesin atau otak dari kipas angin ini kotor juga ya. Tuh. Nah, saya mau lepas juga, mau saya bersihkan juga ya. Nah, ini yang bagian luarnya udah kebuka semua ya teman-teman. Kalau bersihin ini kita pakai air aja ntar. Pakai air, pakai sabun. Kita sikat, pakai sikat gigi bekas. Kalau yang ini kita nggak usah pakai, jangan pakai air karena ini militan dinamo gulungan ya, nggak bisa kalau pakai air. Kita bersihkan pakai lap-lap aja ya. Kita buka dulu bautnya ini teman-teman. Ini kipas angin nyala ini teman-teman, bukan kipas angin rusak ya. Orang baru kok, baru 3 bulan. Mungkin biasanya kalian yang dibersihin cuma baling-balingnya sama jaring itu ya. Tapi kalau saya, ini sama dalaman sini saya bersihkan ya teman-teman. Karena di dalam sini juga ada kotorannya ya, debu-debunya lah. Kalau kotoran itu debu-debunya masuk ke dinamo kipas ini kan makin lama kan jadi tambah nggak awet kipasnya kan. Kita bersihkan semuanya ya. Nah ini bautnya kita buka dulu baut 4 ini ya. Biasanya paling ya mungkin kalian bersihin kipas ya yang seperti saya bilang tadi, cuma bersihin apa itu, jaring kipasnya sama baling-balingnya, nggak melepas bagian sininya. Nah ini kali ini saya akan bantu contohin ya, atau lepasin mesin dari kipas ini nih. Kita lepas bagian depannya dulu nih teman-teman. Kita congkel pakai obeng.
Pelan-pelan ya, jangan sampai patah teman-teman. Kita bukanya pelan-pelan, jangan sampai patah. Nah, karena ini kipas masih digunakan, bukan kipas rusak. Nah, nih kebuka ya, tuh bisa kelihatan kan, banyak banget kotorannya. Nah, terus kita buka juga yang ini nih, kerodong penutup dinamonya kita buka. Nah, bukannya kita harus lepas dulu ini. Ini fungsinya buat kalau ditarik ini kipas diam, nggak geleng-geleng ya. Tapi kalau ditekan ini kipas bisa muter. Nah, kita buka dulu. Ini ada bautnya di dalamnya. Nah, udah kebuka ya teman-teman tuh. Dalamannya kotor sekali tuh kan. Mesinnya, lihat. Mesinnya tuh kotor sekali kan. Tuh. Nah ini nih dinamonya ini, gulungan tembaganya juga kotor kan. Nah, ntar saya mau bersihin semuanya ya. Saya mau ambil air sama sikat gigi bekas buat bersihin si kipas ini.
Nah, oke, lanjut teman-teman. Ini saya sudah ngambil air dan ngambil sikat gigi ya, yang sikat gigi bekas. Nah, yang pertama ini jangan dibasahin dulu sikatnya. Takutnya nih kalau sikatnya basah kita buat bersihin si dinamo kipas ini, ntar malah jadi konslet rusak. Jadi ini kering ya. Kita bersihin ini ya, si pelindung atau penutup dari mesin kipas angin ini sendiri ya. Kita bersihkan pakai kipas. Sorry, pakai sikat gigi bekas. Kita bersihkan sela-selanya ya. Terus ntar kita lap juga ya. Saya belum ngambil lap, ntar saya ngambil lap dulu. Kalau udah disikatin tinggal kita lap-lap ya, pakai lap kering. Ini udah bersih ya teman-teman. Kita singkirin dulu. Ini saya bersihnya di halaman rumah ya teman-teman, karena biar kotoran-kotoran ini langsung jatuh ke tanah. Nah, terus yang satunya lagi nih, tuh kelihatan banget kan banyak kotorannya. Di kamera kelihatan kan ya. Kita bersihin ya pakai sikat gigi. Kita bersihin supaya debunya ini enggak masuk ke dinamo kipasnya ya, ke gulungannya ya. Takutnya ini bisa menyebabkan kerusakan ya teman-teman. Namanya kotoran kayak gini kan lama kelamaan kan numpuk di sini. Jadi kalau bersihin itu jangan tanggung-tanggung, bongkar semuanya, bersihin semua. Nah, kalau sudah kita tinggal lap pakai lap. Jadi kalau kita rajin membersihkan barang apa aja ya, nggak harus kipas angin ya, insya Allah barang itu akan awet ya, gampang rusak. Sudah bersih teman-teman, nggak ada kotoran debu-debunya lagi ini ya. Kita singkirin. Terus kita bersihin si mesin ininya ya, mesin kipasnya. Debunya tuh banyak banget kan. Kita sikat-sikat aja pakai sikat gigi bekas. Anget teman-teman kipasnya nih, karena tadi habis digunain sama istri saya ya. Terus katanya batuk-batuk karena kotorannya banyak banget, nggak tahunya. Hanya saya bersihin aja ya.
Terus kita lap ya, pakai lap ini. Kayaknya udah bersih nih, udah bersih teman-teman. Nah, beda banget ya. Tadi kan banyak debunya nempel di sini. Lah ini udah bersih lah. Ini saya sedikit jelaskan ya bagian-bagian dari kipas angin ya. Mungkin biar tambah wawasan untuk kalian semuanya ya menonton. Nah, ini kalau yang hitam ini namanya kalau orang elektro atau orang servis elektronik ini bilangnya ini kondensor ya. Pasti kalian sering nemuin jenis kondensor seperti ini di alat-alat elektronik. Mau itu di kipas angin, di mesin air, sanyo ya, atau mesin cuci, atau lemari es atau kulkas, itu biasanya ada ini kondensor atau kapasitor ya. Nah, untuk kapasitor dari elektronik itu beda-beda teman-teman. Di kipas angin beda, di mesin air beda, di mesin cuci beda. Kalau untuk kipas angin ini bentuknya seperti ini kotak. Tuh. Kalau di sanyo itu kadang bentuknya ada yang kotak, ada yang bulat ya. Sama halnya di mesin cuci. Biasanya kalau kalian nemuin kipas angin yang muternya atau muter ininya baling-balingnya itu udah pelan atau nggak kenceng lagi, itu yang pertama kemungkinan bisa si kapasitor ininya udah lemah atau kondensornya ini udah lemah. Yang pertama ya. Terus yang kedua, dinamonya itu hampir kebakar atau gulungan dinamo kipas angin ini hampir kebakar. Biasanya itu muternya itu pelan. Kadang ada malah yang dipancing diputar dulu pakai tangan baling-balingnya supaya muternya langsung kenceng gitu kan. Itu biasanya ada kendalanya di kapasitor atau di kondensor. Kalau enggak si motor kipas angin ini sendiri atau dinamo kipas angin ini sendiri ini udah lemah ya. Jadi ada kawat-kawat tembaga atau kawat sepunnya yang kebakar gitu kan. Cuma alangkah baiknya kalau kalian punya kipas angin yang ada kendala yang seperti saya jelaskan tadi, alangkah baiknya kalian cobain dulu diganti ininya ya, si kapasitornya ini. Ini harganya murah ya, di toko-toko bangunan atau di toko elektronik ini pasti ada namanya ini nih. Dan untuk ukurannya tinggal kalian bawa, lepas, cuma lepas baut ini aja, terus kalian beli. Nah, sedikit berbagi ya teman-teman. Nah ini udah bersih nih, berhubung mesinnya udah bersih, ntar saya tinggal mau kasih pelumas di bagian-bagian tertentu ya dari si motor kipas angin ini sendiri. Nah, kita lanjut pembersihan ke bagian luarnya ya. Ini kita singkirin dulu biar nggak kena air. Oke, kita singkirin. Nah, kita lanjut membersihkan ini ya, teman-teman. Tuh, kotor banget ya. Kita sikat dulu. Ntar habis itu tinggal kita pakai air.
Nah ini udah ya, ntar tinggal kita bilasnya pakai air supaya tambah bersih lagi. Untuk baling-balingnya kita sikat juga ya, tuh debunya nyampe menempel ya teman-teman, saking lamanya nih tuh. Dan ini kalau kehirup ke kita kayak apa ini, bisa jadi penyakit. Nih yang paling kotor ya pasti bagian depan jaring ini, pasti kotor, paling kotor ya. Kita bersihkan, kita gosok-gosok. Debunya sangat menempel sekali kotorannya teman-teman. Kelihatan nih bos, parah banget. Jangan sampai seperti ini ya, ini nggak baik nih teman-teman nih buat kesehatan ya. Lupa saya, sampai lupa bersihin kipas. Biasanya ini saya paling rajin ya teman-teman bersihin kipas, karena kalau kipas angin ini sendiri nih hampir nggak pernah mati ya kalau di rumah saya teman-teman. Mau siang, mau malam, mau hujan itu pasti saya pakai kipas angin ya. Nah tinggal kita bilas pakai sabun ya teman-teman. Kita pakai air terus kita kasih sabun dikit ya, hasilnya lebih bagus lagi, bersihnya ya lebih maksimal. Kosok-kosok biar nggak ada debu-debu yang menempel di jaring-jaring kipas ini ya. Nah, ini jaringnya ini terbuat dari besi ya teman-teman,
ada juga yang terbuat dari plastik, atom ada ya, tergantung dari kipas itu sendiri ya. Biasanya kalau yang gede ini dari besi ya, kalau yang kecil-kecil kipasnya itu dari plastik ya. Kita bilas pakai air ya teman-teman. Nah, kita bilas ya teman-teman. Kita gosok pakai lap ya. Supaya hasilnya itu benar-benar bersih ya teman-teman. Gosok-gosok pakai lap. Kita bilas pakai air. Nah, kalau sudah kita angin-anginkan dulu supaya airnya ini ntar kita lap pakai lap kering. Nah, berikutnya sih baling-balingnya kita gosok ya teman-teman, karena ini debunya tadi sangat nempel atau sangat lekat sekali di baling-baling ini. Kita gosok pakai lap ya. Terus sela-selanya kita pakai sikat. Nah, kita bilas pakai air. Kita anginkan lagi ya, ini. Aduh, aduh, jatuh bro. Satu kita bilas lagi. Nah, yang sudah kita jemur ya teman-teman tuh. Kita dikeringkan tuh ya. Terus kita
Bersihkan lagi yang satunya lagi nih. Yang ini kita belum bilas pakai air ya, kita bilas pakai air. Kita angin-anginkan dulu ya teman-teman. Anginkan dulu. Oke, lanjut teman-teman. Ini sudah saya bersihkan, terus tinggal proses perakitannya ya. Pemasangannya kembali saya pindah ke teras rumah ya, supaya gampang perakitannya karena tempatnya bersih ya. Tinggal proses ke perakitannya ya. Kita pasang lagi aja ininya ya teman-teman tuh. Ini tadi udah saya kasih pelumas, sempat saya video tadi ya. Nah, tinggal pasang lagi aja kayak gini teman-teman tuh. Terus ini kita pasang kenoknya ini nih. Kita pasang. Kita pasang bautnya ya teman-teman.
Setelah kita pasang yang ini, terus kita pasang bagian depannya ini ya, penutup mesinnya ya. Masangnya gampang teman-teman, tinggal klep-klep aja ya. Nah, terus kita pasin ke lubang yang ada di sini nih, lubang-lubangnya untuk bautnya ya. Tinggal kita baut lagi. Nah, dulu teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita pasang penutup ini, kita tinggal pasang bautnya ya, baut ininya ya. Nah, pasang di lubangnya ya teman-teman. Jangan langsung dikencengin, dipasang dulu bautnya setengah kencang supaya benar-benar pas ya. Jadi kalau salah satu udah ada yang dikencengin, ntar susah ngaturnya ya teman-teman. Udah pas semuanya, kita tinggal kencengin ya teman-teman. Kencang ya. Nah ini fungsi juga udah kencang teman-teman, mesinnya udah kepasang, pelindungnya juga udah. Terus saya mau pinggirin dulu. Nah, saya mau ngelap bagian ininya dulu ya teman-teman, bagian luar dari kipas, itu baling-balingnya ya. Itu udah sempat saya cuci sih, kita tinggal lap-lap kering sisa-sisa airnya ya. Kita tinggal lap kering. Kalau sudah, kita pinggirin ya teman-teman. Kita lap juga bagian jaringnya ini nih. Nah ini hasilnya seperti ini ya teman-teman, hasil dari proses pembersihannya ya, seperti ini nih ya. Yang tadinya kotorannya, debunya banyak banget nempel di sini ya, sekarang ini udah bersih. Terus ini yang satunya lagi, nih ini yang satu lagi juga udah bersih, kering juga, nggak ada airnya. Kita pasang dulu ininya ya teman-teman. Nih logonya ini ya, Cosmos, kita pasang ke sini ya. Sudah kepasang kenceng ya, rapi. Kita beralih ke pemasangan jaring kipas ini ya. Kita beralih ke pemasangan jaring kipas ini ya. Yang pertama kita pasang jaring yang bagian belakang dulu ya. Ini udah ada
lubang-lubangnya ya teman-teman. Tuh kenopnya udah ada ya, tinggal kita pasin. Terus kita pasang murnya ya, mur ininya. Udah pasang teman-teman tuh. Berikutnya pasang baling-baling. Untuk pemasangan baling-balingnya ini ada coakannya ya. Coakan ini jadi dipasin di besi yang sini nih. Ini ada besinya juga di kipasnya ya. Nah, kalau nggak ada kayak gininya, ntar ininya muter, ininya nggak ikut muter. Kalau nggak pas, harus pas ya. Pas seperti ini. Terus kita pasang kuncian ininya teman-teman. Tuh. Set. Kalau udah, kita satukan antara jaring yang ini sama jaring yang ini ya. Menggunakannya ini yang tadi lingkaran ini kita pasang dulu. Kita pasin. Kita kencangkan ya teman-teman, supaya nggak lepas jaringnya ntar. Nah, kita kencangkan. Seperti ini kencang ya. Tuh. Nah ini kita setelah sini ada kendor tuh goyang. Ini kencangkan lagi nih, perutnya kendor teman-teman. Udah kencang ya. Nah, goyang aduk-aduk lagi. Kencang ya. Nah, untuk yang ini nih, jerat ini nih buat ngatur ini nih. Kalau kita kendorin ini bisa muter, bisa dinaikin tuh. Kalau ini kencengin, ini udah paten segini tingginya ya. Nah, cuma nggak bisa muter lagi udah. Tuh, bisa dimuterin. Makanya saya setel kendor aja segini, supaya tinggal diputar kesini enak ya. Oh, udah jadi ya teman-teman. Udah bersih. Ya seperti tadi sebelum saya bersihkan ya. Ini tinggal mau saya cobain normal enggak, takutnya ada salah-salah masang kan. Nah, ini saya mau cobain ya. Saya mau cobain dulu, mau ngambil stop kontak atau jacknya ya, mau ngambil jack dulu.
Oke teman-teman, udah saya colokin jacknya ya. Ini tinggal mau saya colokin ke jacknya atau ke stop kontaknya ya. Duh, nggak nyampe lagi nih kabelnya nih. Aduh, nggak nyampe nih teman-teman ya. Nggak nyampe ini ya. Kita pindah ke dalam ya. Kita pindah ke dalam. Oke teman-teman, ini saya sudah pindah ke dalam ya, ke ruang tamu ya. Karena tadi pas di teras jacknya itu nggak nyampe ya buat nyolokin kipasnya ya, buat ngetes. Jadi ini saya pindah ke dalam, ke ruang tamu. Nah, ini udah kepasang semua ya, dari penutup mesin, dari baling-baling sama jaring itu, jaring pelindung baling-baling kipasnya udah kepasang semua, dan juga kipasnya udah bersih ya. Bisa kelihatan kan, yang tadinya sebelum dibersihkan itu debunya sangat banyak banget. Nah, sekarang udah bersih, dan saya mau tes apakah normal apa enggak gitu. Takutnya kan udah dibongkarin tadi ada yang nggak normal kan, waduh bahaya malah kan. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video saya ya. Nah, sekarang nih saya mau ngetes untuk menghidupkan ya, tes kipasnya ya. Setelah saya bersihin terus saya kasih pelumas, dia kayak gimana jadinya ya. Udah saya colokin ya teman-teman. Tinggal saya hidupkan. Untuk saklarnya ada di sini nih. Untuk saklar menghidupkan kipasnya ada di sini. Biasanya ada di bawah sini kan, tergantung dari merek dan tipe kipasnya ya. Nah, kita hidupkan ya. Tuh, nyala teman-teman, nyala ya. Dan kenop yang di belakang tadi yang bisa ditarik, bisa diturunin itu masih fungsi ya. Nyatanya ini kipas mau goyang ya, geleng-geleng. Nah, untuk speednya ini speed yang nomor 1 ya teman-teman. Ini yang nomor 2 tuh, yang nomor 2 juga fungsi normal speednya ya. Ini anginnya seger banget teman-teman, nggak pengap ya, karena udah nggak ada kotorannya ya. Pas belum dibersihkan itu rasanya itu ngap banget lah anginnya. Nah, ini yang nomor 3 teman-teman tuh, sangat kenceng ya. Terus juga anginnya keluarnya itu maksimal banget ya teman-teman, karena si kipas ini udah bersih ya, jadi keluar anginnya ini sangat maksimal ya, kenceng sekali nih teman-teman. Ini sangat kenceng sekali ya anginnya ya. Ini coba saya berhentiin. Oh, normal ya teman-teman. Takutnya kan yang handuk yang buat kipas ini geleng-geleng sama diem, takutnya nggak berfungsi ya. Karena tadi saya bongkar juga sih, handuknya masih berfungsi normal ya. Coba saya mau matikan. Oh ya, normal teman-teman. Normal, kita tes lagi, dia mau geleng-geleng nggak? Oh, dia mau geleng-geleng ya teman-teman ya. Tuh, mau geleng-geleng juga ya. Terus juga kontrol speednya juga normal, nggak ada trouble ya. Normal semuanya ya teman-teman. Dan anginnya yang seperti saya bilang tadi sangat seger ya teman-teman, nggak kayak nggak ada kotoran yang keluar gitu kan. Pas tadi belum dibersihin kan, saya di depannya pas posisi kipasnya aja tuh kayak ada kotoran-kotoran yang keluar ke muka kita lah. Kalau ini udah seger banget ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, cara atau tips membersihkan kipas kipas angin ya. Perawatannya seperti itu ya. Nah, mungkin video saya kali ini bisa membantu kalian, memberikan sedikit wawasan ya tentang review cara merawat kipas angin, terus membersihkan seperti yang sudah saya jelaskan di video saya tadi. Dan saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang menyaksikan video saya, alangkah baiknya untuk teman-teman bisa dibantu dukung channel saya dengan cara di subscribe, di like, agar
teman-teman selalu dapat notifikasi video terbaru dari channel saya. Syukur-syukur kalian itu mau men-share video saya ke kerabat atau teman dekat kalian ya, agar pada tahu channel saya ini. Dan saya sendiri juga lebih semangat lagi membuat video atau konten-konten seputar review barang-barang yang ada di sekitar saya. Oke, jika ada kesalahan dari omongan saya dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Video ini nggak ada unsur buat bercanda atau main-main, karena saya membuat video atau konten untuk membagikan ilmu atau wawasan kepada kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.